Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai silinder, katup 5/2, katup kontrol, dan juga red switch. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang silinder. Silinder pneumatik atau dikenal juga dengan aktuator pneumatik merupakan perangkat yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan gerakan linear atau gerakan secara mekanik. Silinder ini berfungsi untuk mengubah energi atau udara bertekanan menjadi gerakan linear. Fungsi dari silinder pneumatik dalam industri diantaranya untuk memindahkan barang, memotong bahan baku, menggerakkan konveyor, melakukan pengemasan, filling, mesin press, packaging, dan lain-lainnya. Keuntungan silinder pneumatik yang pertama yaitu memiliki desain yang sederhana. Yang kedua, silinder pneumatik dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi dan memiliki keandalan yang baik. Yang ketiga, silinder pneumatik umumnya lebih hemat energi. Yang keempat, silinder pneumatik tidak menggunakan fluida hidrolik sehingga lebih bersih dan aman untuk lingkungan dan operator. Yang kelima, memiliki fleksibilitas. Yang selanjutnya adalah cara kerja silinder. Prinsip kerja silinder pneumatik adalah mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanis, baik linear, lurus, maupun rotasi atau berputar. Udara bertekanan memasuki lubang udara yang ada pada silinder atau disebut dengan pressure port. Kemudian udara bertekanan yang masuk ke dalam tabung silinder akan mendorong piston dan menyebabkan batas silinder atau piston rod bergerak secara linear, lurus. Ketika gerakan linear silinder pneumatik mencapai batas maksimal, disebut langkah atau stroke. Kemudian langkah dari silinder tersebut terdiri dari dua keadaan, berdasarkan aktuasi kerja. Ekstensi, yaitu batang piston menjadi memanjang atau maju, dan retraksi, batang piston menjadi memendek atau mundur. Nah, bagian dari silinder, yang pertama itu ada tabung silinder, yaitu pada bagian ini. Nah, itu adalah bagian yang berfungsi untuk menampung piston dan fluida. Tabungan ini harus cukupkan untuk menahan tekanan tinggi dari fluida dan memastikan gerakan piston yang halus. Yang kedua, piston. Itu ini. Komponen yang berfungsi atau bergerak di dalam tabung silinder. Piston ini membagi tabung menjadi dua ruang yang berbeda yang memungkinkan fluida untuk masuk dan keluar sehingga menyebabkan gerakan piston. Nah, lanjut, batang piston. Komponen yang tak kalah penting lainnya yaitu batang piston. Batang piston terhubung ke piston dan memanjang keluar dari silinder. Batang ini bertugas untuk mentransfer gerakan piston ke beban yang akan dipindahkan atau diangkat. Nah, yang selanjutnya ada sel dan gasket. Digunakan untuk mencegah kebocoran fluida dan memastikan tekanan tetap dalam sistem. Komponen ini sangat penting untuk menjaga efisiensi dan kinerja silinder. Lanjut, head and cap. Komponen lainnya yaitu head dan cap adalah bagian yang menutup ujung tabung silinder. Head biasanya memiliki lubang untuk batang piston, sementara cap menutup ujung lain dari tabung keduanya, memastikan bahwa piston dapat bergerak dengan aman dan fluida tetap terkontrol. Nah, jenis-jenis silinder secara umum terbagi menjadi 4 berdasarkan desain dan jenis gerakan yang dapat dihasilkan. Yang pertama, linear pneumatic cylinder. Linear ini dibagi menjadi dua, yaitu single acting cylinder. Silinder kerja tunggal merupakan jenis silinder pneumatik yang dapat bekerja secara aktif untuk mendorong beban secara satu arah. Lubang udara atau pressure port yang dimiliki oleh silinder kerja tunggal adalah satu buah saja, yaitu pada bagian ini. Nah, fungsi dari single acting ini adalah untuk mendorong beban atau menarik beban secara aktif dalam satu arah. Kemudian untuk mengembalikan posisi piston menjadi netral dibantu oleh pegas yang ditanamkan ke dalam tabung silinder. Nah, posisi kerjanya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada push type dan pull type. Push type itu posisi batang silinder dalam keadaan mundur atau memendek ketika tidak disuplai oleh udara bertekanan. Yang kedua, pull type, itu posisi batang piston dalam keadaan memanjang atau maju ketika tabung silinder tidak disuplai udara bertekanan. Yang kedua ada double acting cylinder. Nah, double acting cylinder ini merupakan jenis silinder pneumatik yang dapat bekerja secara aktif untuk mendorong beban secara dua arah. Nah,
lubang udara yang ada pada silinder ini terdapat 2 buah, yaitu bagian ini dan bagian ini. Fungsi dari double acting silinder adalah untuk mendorong atau menarik beban secara aktif dalam 2 arah, baik memanjang ataupun pendek. Posisi piston untuk double acting silinder dapat berada dalam keadaan ekstensi atau retraksi, jadi bisa memanjang ataupun pendek. Selama tidak ada udara bertekanan yang memasuki salah satu lubang atau pressure port, maka piston dapat berada dalam posisi apapun. Dengan kata lain, silinder kerja ganda memiliki posisi atau gerakan batang piston yang dapat disesuaikan. Yang kedua adalah rotary pneumatic cylinder. Perangkat yang mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan rotasi atau putar. Cara kerjanya yaitu menggunakan mekanisme internal seperti rak atau pinion atau baling-baling untuk menggerakkan porosnya dalam gerakan melingkar. Nah, digunakan untuk menggerakkan katup putar, mixer, robotika, dan sistem penyortiran atau meja putar. Yang ketiga, rotolinear pneumatic cylinder. Nah, jenis silinder khusus ini menggabungkan 2 jenis gerakan, yaitu rotasi atau putaran dan linear maju mundur. Cara kerjanya, saat piston bergerak maju mundur secara aksial, batas silinder juga memiliki langkah rotasi tertentu. Langkah ini memungkinkan beban untuk bergerak lurus sambil berputar pada saat yang sama. Nah, sering digunakan untuk tugas-tugas penjepitan yang membutuhkan gerakan berbalik lurus dan rotasi. Yang keempat, rodless pneumatic cylinder, yaitu aktuator linear yang tidak memiliki batang piston eksternal yang memanjang. Gerakan linearnya dicapai dengan cara yang lebih ringkas. Silinder ini memiliki piston internal yang terhubung ke pembawa atau platform eksternal. Saat udara masuk, piston mendorong pembawa di sepanjang badan silinder untuk menggerakkan beban. Aplikasi silinder dalam berbagai industri, yang pertama itu ada di pertambangan, yaitu seperti untuk pengangkatan dan pemindahan material berat. Yang kedua ada di konstruksi, yaitu memanfaatkan silinder hidrolik dalam alat berat seperti kran, bulldozer, dan beton. Yang ketiga manufaktur, yaitu memungkinkan pengoperasian yang halus dan presisi dalam proses seperti pengoperasian dan perakitan. Yang keempat, kelautan. Di kelautan, silinder hidrolik digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penanganan kargo, sistem kemudi kapal, dan peralatan penambahan jangkar. Infrastruktur, yaitu pembangunan seperti jembatan, jalan raya, dan bendungan. Pertanian, yaitu digunakan dalam peralatan seperti traktor, permanen, dan alat penyemprotan. Yang ketujuh, pengelolaan sampah, yaitu digunakan untuk dalam truk sampah, kompaktor, dan alat daur ulang. Yaitu digunakan juga untuk sistem pemisahan dan pengelolaan sampah, membantu mengurangi volume sampah, dan meningkatkan efektivitas daur ulang. Nah, berikut ini adalah simbol-simbol silinder. Nah, ini silinder kerja tunggal, yaitu single acting. Ini juga silinder kerja tunggal. Ini silinder kerja ganda. Ini dengan batang piston ganda. Ini yang satu piston saja. Itu silinder kerja ganda dengan bantalan udara. Seperti ini. Nah, untuk gambar konstruksinya seperti ini. Ini single acting, ini acting, silinder, tie rod, dan demagnetic silinder, rotary, dan lain-lainnya. Kita lanjut ke katup 5/2. Katup 5/2 adalah katup kontrol arah pneumatik dengan 5 port, 2 posisi kerja yang berfungsi mengendalikan aliran udara ke silinder double acting. Nah, katup ini sering digunakan untuk mengontrol silinder kerja ganda double acting silinder dalam sistem pneumatik. Memiliki 2 saluran masuk atau keluar, 2 saluran keluar. Memiliki 1 saluran masuk, 2 saluran kedua, dan 1 saluran memiliki 2 saluran masuk, 2 saluran keluar, dan 1 saluran pembuangan. Nah, fungsinya adalah untuk mengendalikan silinder, mengendalikan aliran dan tekanan, otomatisasi, dan juga keamanan. Cara kerjanya, saat posisi tidak aktif, bekas menahan pada posisi default.
aliran udara dari satu port masuk diarahkan ke satu port keluar, sementara port keluar lainnya terhubung ke port buang. Posisi aktif saat kumparan solenoid dialiri listrik, medan magnet yang dihasilkan kumparan menggerakkan spol menggeser melawan gaya pegas. Perubahan aliran yaitu pergeseran spol ini mengubah jalur aliran udara sekarang mengalir melalui port yang berbeda dari port yang sebelumnya, yang membuat silinder bergerak ke arah yang berlawanan. Kembali ke posisi awal ketika arus listrik diputus, pegas akan mengembalikan spol ke posisi awal dan aliran udara kembali ke pola semula. Dan antara katup solenoid 5/2 dan 5/3. Nah, 5/2 ini memiliki 5 port dan 2 posisi kerja, sedangkan 5/3 itu memiliki 5 port dan 3 posisi kerja. Nah, katup 5/2 itu dapat berupa posisi normal tertutup atau normal terbuka. Dan juga 5/3 itu juga bisa tertutup ataupun terbuka dalam posisi normalnya. Singkatnya, perbedaan utama antara katup solenoid 5/2 dan 5/3 adalah katup 5/3 memiliki lubang pembuangan tambahan yang memungkinkan kontrol aliran fluida lebih besar. Pilihan antara kedua katup ini bergantung pada aplikasi spesifik dan tingkat kontrol yang diperlukan terhadap aliran fluida. Dan ini merupakan simbol katup 5/2. Kita lanjut ke flow control valve. Nah, flow control valve itu adalah katup yang digunakan untuk mengatur laju aliran fluida pada bagian tertentu. Katup ini merupakan katup yang penting karena ia sekaligus bertugas untuk mengontrol kecepatan aktuator. Fungsinya untuk mengendalikan laju aliran sirkuit dan juga mengontrol kecepatan aktuator secara tepat. Kontrol aliran dalam sistem hidrolik sangat penting karena laju pergerakan mesin aktuator bertenaga fluida bergantung pada laju aliran fluida bertekanan. Nah, jenis-jenisnya itu ada restrictors atau one way. Nah, ini tuh katup yang dirancang untuk mengatur laju aliran dengan membatasi aliran fluida melalui jalur tertentu. Nah, keunggulannya strukturnya yang sederhana, operasinya yang mudah. Valve katup ini dapat diatur dalam rentang yang luas untuk menyesuaikan kebutuhan sistem. Nah, laju aliran yang melalui katup ini dapat berubah tergantung pada perbedaan tekanan antara inlet dan outlet staf viskositas fluida. Katup ini biasanya ditempatkan di mana perbedaan tekanan yang terjadi sedikit dan kontrol nanti tidak terlalu dibutuhkan. Yang kedua, flow control valves atau check valves. Nah, ini katup ini digunakan untuk mengatur laju aliran dalam sistem hidrolik sehingga aktuator silinder atau motor dapat beroperasi pada kecepatan yang diinginkan. Katup ini mengatur aliran di kedua arah. Nah, sementara flow control and check valves itu kombinasi antara katup pengatur aliran dan check valve. Check valve itu memungkinkan aliran bebas dalam satu arah, tetapi mengatur aliran dalam arah lainnya. Jadi jenis lainnya itu di sini ada katup check tanpa pegas, lubang keluaran terbuka jika tekanan masuk lebih besar daripada tekanan keluaran. Dengan pegas terbuka jika tekanan masuk lebih besar daripada tekanan keluaran. Di sini ada katup fungsi OR, yaitu lubang keluaran akan bertekanan bila salah satu atau kedua lubang masukan bertekanan. Lalu ada katup pembuangan cepat. Ini bila lubang masukan disuplai udara bertekanan, lubang keluaran akan membuang udara secara cepat. Katup fungsi N ini tuh membutuhkan dua udara bertekanan di kedua lubangnya. Lanjut ke katup kontrol aliran. Ini aliran udara keluar dapat diatur dengan memutar pengaturannya. Katup kontrol aliran satu arah. Ini katup kontrol dengan arah aliran satu arah dan dapat diatur. Lanjut ke red switch sensor. Nah, itu tuh adalah sensor elektrik yang dioperasikan yang menggunakan medan magnet sebagai pengubah kondisinya. Cara kerjanya, yang pertama tanpa medan magnet, yaitu kedua bila logam berada dalam keadaan terpisah sehingga sirkuit tetap terbuka. Yang kedua dengan medan magnet saat medan magnet eksternal dan magnet permanen elektromagnet mendekat, bila logam akan terinduksi menjadi kutub yang berlawanan dan saling tarik-menarik. Penutupan sirkuit tarikan ini menyebabkan kedua bilah bersetelah menutup sirkuit listrik. Ini memberikan arus mengalir dan dapat mengaktifkan alarm pembalikan sinyal. Ketika medan magnet dihilangkan, gaya pegas pada bilah logam akan mengembalikan mereka ke posisi semula, membuka sirkuit kembali. Jadi red switch sensor ini tuh sensor elektrik yang dioperasikan dengan menggunakan
medan magnet. Jadi dia tuh sensornya tuh mensensor medan magnet. Jadi kalau misalnya medan magnetnya terkena sensornya, dia akan mengubah kondisinya. Dia mengubah bisa itu aktif ataupun tidak. Nah, jenisnya itu ada NO, yaitu akan tertutup ketika ada medan magnet yang cukup kuat. Contohnya sensor pintu. Dan yang kedua itu normally closed, yaitu normalnya tertutup, akan terbuka atau off ketika ada medan magnet yang cukup kuat. Nah, digunakan dalam aplikasi keamanan di mana sirkuit akan terputus langsung saja jendela dibuka. Nah, terus ada juga change over. Jenisnya memiliki 3 terminal, yaitu terminal N dan terminal NC. Memiliki kontak yang terhubung ke terminal umum common dan dapat berganti-ganti posisi antara kotak normal terbuka ataupun normal tertutup. Nah, ini adalah gambar dan simbol katup 5/2. Nah, berikut ini yang dalam kondisi normal open, dan ini bentuk sensornya, dan ini simbolnya. Baiklah, sekian pembahasan materi silinder, katup 5/2, flow control, dan red switch dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.